Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Safira Raisa dengan NIM 150. Saya mahasiswi Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perbankan syariah. Jadi saya akan menerangkan beberapa poin. Yang pertama ada pengertian dari bank syariah, kemudian ada prinsip-prinsip bank syariah, lalu landasan hukum bank syariah, kemudian ada perbedaan perbankan syariah dan bank konvensional, dan yang terakhir ada struktur dari bank syariah. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian dari bank syariah. Untuk menerangkan atau menjelaskan pengertian bank syariah ini, kita dapat menggunakan dua aspek. Yang pertama aspek makro, dan yang kedua aspek mikro. Untuk aspek makro, kita dapat menjelaskan bahwa bank syariah adalah sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal dengan zakat dan anti riba, yang bersifat produktif dengan anti judi. Kemudian aspek mikro, kita dapat menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, dan menurut jenisnya, bank syariah ini terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Selanjutnya, prinsip-prinsip bank syariah kita juga dapat menjelaskan menggunakan aspek makro dan aspek mikro. Untuk menggunakan aspek makro, prinsip-prinsip bank syariah ada satu, keadilan, yaitu bank syariah ini berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua ada maslahah, jadi bank syariah ini memelihara tujuan syariat dan meraih manfaat serta mencegah diri dari kemudorotan. Yang ketiga ada zakat. Yang keempat ada anti riba, yaitu membebaskan dari bunga. Kemudian bebas dari kegiatan spekulasi yang non-produktif. Kemudian goror, yaitu bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan. Kemudian ada batil, yaitu bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah. Lalu ada uang sebagai alat tukar. Dan yang terakhir adalah economy value of time. Jadi perbankan syariah ini tidak mengenal konsep time value of time, tetapi lebih kepada economy value of time. Untuk membandingkan atau untuk melihat perbedaannya, jadi time value of money ini adalah sebuah konsep di mana nilai uang di masa kini akan lebih berharga daripada di masa mendatang. Dan seiring dengan berjalannya waktu, maka uang tuh harus ditingkatkan nilai nominalnya agar nilai realnya itu tetap sama. Jadi uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu itu. Sedangkan konsep economy value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu. Jadi economy value of time ini lebih mengartikan bahwa konsep yang mengartikan bahwa harus memaksimalkan nilai ekonomi suatu dana atau uang pada periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu landasan hukum syariah. Di sini kita dapat melihat ada gambar yang menjelaskan tentang landasan hukum bank syariah. Dan di gambar itu kita bisa menjelaskan bahwa landasan hukum bank syariah itu berawal dari UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional. Kemudian bank syariah ini dalam sistem operasinya UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya. Ditambah ada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil. Nah, yang terakhir ada Undang-Undang nomor 7. Undang-undang ini telah dilakukan perubahan dan menghasilkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 sebagai landasan hukum dari bank syariah itu. Dalam pasal 1 butir 3 UU nomor 10 tahun 1998 ini disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dengan adanya UU nomor 10 tahun 1998 ini, bank umum diperbolehkan untuk menjalankan
3 sistem. Yang pertama dengan sistem konvensional, bisa juga dengan sistem syariah, dan yang terakhir bank juga bisa menjalankan dengan sistem konvensional dan cabang syariah. Untuk poin selanjutnya yaitu ada perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Di sini juga sudah tertulis atau sudah digambarkan proses atau alur dari transaksi keuangan yang ada di masing-masing dari bank syariah maupun bank konvensional. Dan kita di sini dapat menjelaskan perbedaannya lebih rinci menggunakan beberapa aspek seperti melihat dari sistem operasional dan sumber hukumnya, bisa juga melihat dari bunga dan keuntungannya atau akad transaksinya, kemudian bisa dilihat dari cara pengelolaan dana, dan yang terakhir bisa terlihat dari denda keterlambatan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sistem operasional dan sumber hukum. Di sini bank syariah ini menjalankan setiap kegiatannya itu berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ataupun fatwa ulama MUI. Di samping itu, bank syariah juga tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI ataupun OJK. Sedangkan bank konvensional itu berdiri sendiri dan bebas dari nilai agama, yang tidak seperti bank syariah. Jadi bank konvensional dapat menjalankan peranannya dan bebas melakukan kegiatan apapun selama mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk yang kedua, kita bisa melihat perbedaan dari bunga dan keuntungan. Bank syariah maupun bank konvensional ini sama-sama merupakan lembaga bisnis yang mencari keuntungan. Jadi bank syariah itu bukan berarti lembaga sosial atau organisasi amal yang dibentuk tanpa mengharapkan profit. Namun perbedaan antara keduanya ini hanya dari bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan itu. Untuk bank konvensional, dia melakukan berbagai kegiatan dengan berbasis bunga, sedangkan bank syariah itu tidak mengenal bunga, tetapi menerapkan prinsip-prinsip untung dan rugi. Jadi keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Nah, dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ini, bank syariah juga menerapkan prinsip jual beli aset atau murabahah. Dari kegiatan jual beli ini, maka bank syariah akan mendapatkan keuntungan. Dan apabila pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan, maka harga jual barang atau aset tetap sama dan tidak mengalami perubahan sampai akhir. Tapi berbeda dengan sistem dari bank konvensional. Bank konvensional ini dalam kegiatan pembiayaan, bank konvensional menerapkan sistem kredit. Dalam sistem kredit ini, harga barang bisa mengalami perubahan berdasarkan tingkat suku bunga, sehingga cicilan yang dibayarkan itu akan selalu bertambah. Untuk yang ketiga ada akad transaksi. Jadi kita dapat melihat perbedaannya juga dari akad transaksi. Nah, pada bank konvensional, perjanjian transaksi ini mengikuti aturan hukum yang berlaku secara umum. Sedangkan bank syariah memiliki syarat-syarat yang mengikuti hukum Islam. Contohnya, misal barang dan jasa yang ditransaksikan itu harus jelas dan halal. Kemudian tempat penyerahannya jelas juga, dan status kepemilikan barang yang harus status kepemilikan barang itu harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual, dan masih banyak syarat-syarat yang lainnya. Nah, dalam bank syariah ini, transaksi juga bergantung pada akad yang dipilih saat awal transaksi. Jadi bank syariah memiliki akad-akad transaksi, contohnya murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli yang tentunya memenuhi syariat, yaitu adanya kesepakatan harga dan keuntungan, juga ada kesepakatan jenis dan jumlah barang, dan ada kesepakatan cara pembayaran juga. Kemudian ada musyarakah, yaitu akad yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu. Untuk yang terakhir, kita dapat melihat perbedaan antara bank konvensional serta bank syariah dari ada atau tidaknya denda keterlambatan.
Jadi di bank syariah ini tidak memiliki ketentuan beban atau uang tambahan yang harus dibayarkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Namun ketika ada nasabah yang mampu untuk membayar tetapi menunda-nunda pembayaran, ini akan dikenakan sanksi. Dan jumlah sanksi ini berupa uang yang jumlahnya itu sudah disepakati dan ditandatangani. Sedangkan di bank konvensional terdapat uang tambahan atau bunga yang dibebankan nasabah jika nasabah itu terlambat melakukan pembayaran. Dan besarnya bunga ini akan semakin bertambah jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikutnya. Jadi semakin lama nasabah membayar, maka bunganya itu akan semakin naik juga. Poin yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari bank syariah. Bank syariah ini memiliki tujuan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsinya yaitu pertama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang kedua menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya. Kemudian menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk poin yang terakhir yaitu struktur perbankan syariah. Di sini struktur perbankan syariah ini dibagi 3. Yang pertama ada bank umum syariah, yang kedua ada unit usaha syariah, dan yang terakhir ada bank pembiayaan syariah. Yang pertama, bank umum syariah ini adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh bank umum syariah ini meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, lalu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, kemudian menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudorobah, dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murobahah. Kemudian yang selanjutnya yaitu unit usaha syariah. Unit usaha syariah ini adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan yang dilakukan oleh unit usaha syariah ini yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, lalu memberi surat berharga berdasarkan prinsip syariah, kemudian menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga, lalu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dan memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu bank pembiayaan syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah ini meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau investasi berupa deposito, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bagi hasil, lalu pembiayaan berdasarkan akad murabahah, kemudian pembiayaan berdasarkan akad qard, dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah. Dan yang terakhir yaitu pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat, dan mohon maaf ketika saya menjelaskan ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.